syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami memperingati di mana Engkau bangkit, Engkau hidup. Biarlah kami boleh menghidupi kehidupan kami di dalam Engkau, di dalam iman kami akan Engkau. Biarlah kami boleh hidup meneladani Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, biarlah urapan Tuhan bekerja dengan dahsyat di tempat ini. Setiap kami akan dilawat oleh Tuhan. Berikan setiap pesan-pesan bagi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, agar ketika kami pulang, kami boleh kenyang dengan kebenaran firman Tuhan. Kau urapi juga hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Engkau yang memampukan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Shalom. Silakan duduk. Hari ini ibu-ibu semuanya cantik-cantik ya. Busananya cantik, dandanannya juga cantik. Cuman saya yang kumus-kumus. Kami dari Medan ya. Jadi kami dari Medan, kami baru sampai landing di Surabaya tadi jam 4:30. Jam 5 baru kami OTW dari airport langsung ke sini gitu ya. Puji Tuhan semuanya karena Tuhan yang memampukan, semuanya bisa tepat waktu. Sungguh saya melihat karya Tuhan itu luar biasa dahsyat. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar ya dengan satu tema, arti salib Kristus. Sama-sama kita buka di dalam Galatia 6 ayat yang ke-14. Galatia 6 ayat 14. Nah, sebelum kita baca, coba saya mau tanya sama ibu-ibu yang cantik-cantik ini ya. Kira-kira kalau setiap kita dikasih uang, katakan 1 triliun, kira-kira mau dibuat apa? Jangan dijawab sekarang ya, disimpan aja dalam hati. Tidak apa-apa kita kalau berandai-andai yang besar sekalian gitu ya. Masa berandai kalau cuma dikasih 1 juta. Kira-kira mau dibuat apa? Uang 1 triliun itu. Nanti di-keep dulu, nanti saya akan tanya kemudian ya. Oke, kita buka Galatia 6 ayat 14. PR-nya gampangan ya dari saya ya, semua langsung senyum-senyum. Galatia 6 ayat 14. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Paulus berkata, aku sekali-kali tidak mau bermegah. Dia katakan bahwa walaupun hanya sekali, aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Paulus mengatakan hal yang seperti ini? Karena Paulus mengerti apa itu arti salib Kristus di dalam kehidupannya. Hari ini kita belajar ketika kita menjadi seorang Kristen, menjadi orang yang percaya. Kita bukan hanya sekedar datang ke gereja, di KTP kita bertuliskan agama Kristen, tetapi kita harus benar-benar mengerti apa sih arti salib Kristus dalam kehidupan saudara dengan saya. Mengapa Paulus berkata, aku tidak mau bermegah dalam hal yang lain. Kita tahu pelayanan Paulus sungguh luar biasa, amin saudara. Tetapi dia katakan dia tidak mau bermegah atas pelayanan yang dia lakukan. Kenapa? Dia berkata, aku hanya mau bermegah di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa saudara? Karena arti salib yang pertama adalah salib Kristus membuat kehidupan kita itu berarti dan bernilai. Amin. Tanpa salib Kristus, tanpa Yesus yang mati dan bangkit, tanpa Yesus yang hidup kembali, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita punya dalam kehidupan ini, semuanya itu tidak ada artinya. Mungkin kita belajar, kita bangga akan apa?
kalau kita cantik, gitu ya. Kita bangga kalau apa? Kalau suami baik. Kita bangga kalau kehidupan kita itu dalam zona yang nyaman, dalam kehidupan yang mapan. Mungkin saudara berkata apa? Saya bangga karena ternyata anak saya sekarang jauh lebih sukses daripada papanya. Mungkin itu yang kita banggakan. Tetapi mari kita belajar dari Paulus. Kenapa Paulus berkata, engkau jangan bangga akan hal-hal yang lahiriah, tetapi engkau harus belajar. Engkau bangga akan salib Kristus, karena tanpa salib Kristus, semuanya itu yang engkau banggakan itu tidak akan ada artinya. Nah, kalau kita bangga terhadap anak kita yang sudah selesai kuliah, anak kita sukses, mungkin punya jabatan tinggi, ya mungkin dia bisa hidup mapan, jauh lebih mapan daripada orang tuanya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sebagai mama, kita mengenalkan arti salib Kristus kepada anak kita atau tidak? Apakah kita sebagai seorang istri, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, apakah kita benar-benar mengenalkan kepada pasangan, kepada anak kita, arti salib Kristus di dalam kehidupan kita ini atau tidak? Kalau kehidupan kita hanya kita fokuskan kepada hal-hal yang lahiriah, hanya yang sementara, maka percuma kita menjadi orang Kristen hari ini. Percuma kita boleh datang setiap minggu ke gereja, tapi kalau kita tidak mengerti apa itu arti salib Kristus yang memberikan kehidupan kita ini lebih berarti, maka semuanya itu sia-sia. Karena apa? Salib Kristus itu berbicara tentang karya penebusan, karya keselamatan bagi kita. Tanpa karya penebusan, hidup kita itu tidak berarti. Kita mau punya uang berapa banyak pun saudara, tetapi kalau kita tidak mengerti arti salib Kristus, semuanya itu pada akhirnya nanti kita sadari, iya ya, ternyata semuanya itu sia-sia. Ada seorang ibu yang bangga dengan anaknya gini, anak saya itu Bu Debbie rajin sekali ke gereja. Setiap minggu dia ke gereja, ya, Senin sampai Jumat dia rajin sekali ke kantor, enggak pernah terlambat. Bahkan karyawannya datang jam 8, dia jam 7 itu sudah di kantor. Dia selalu datang lebih awal. Mamanya bangga sekali. Tetapi setiap hari Sabtu, anak itu selalu ke tempat dugem. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal minggu ke gereja. Karena dia tidak mengerti arti salib Kristus di dalam kehidupannya. Kalau kita mengerti arti salib Kristus, ketika Yesus mati, Yesus bangkit dan dia hidup di dalam kehidupan kita, baru kita bisa mengerti semuanya itu bernilai. Maka kita tidak akan lagi mencari hiburan yang secara dunia. Anak ini boleh rajin setiap minggu ke gereja, tetapi dia tidak mengerti arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu dia masih mencari hiburan, masih mencari kepuasan, masih mencari kesenangan di tempat lain secara dunia. Nah, ini PR bagi kita semua. Kalau hari ini kita tidak mengerti bahwa salib Kristus itu memberikan kita, hidup kita lebih bernilai, lebih berarti, maka yang kita cari hanyalah yang lahiriah. Mungkin saudara boleh pelayanan, ya. Kita dari tim Kasih Anugerah, kita dari hari Rabu minggu lalu itu kita pelayanan, ya. Dari Banyuwangi kita ke Bali, kita balik lagi ke Banyuwangi sampai Surabaya Sabtu malam, kita istirahat satu hari Minggu, hari Senin pagi kita sudah berangkat lagi ke Medan, ya. Hari ini tadi dari Medan ke sini. Kalau boleh saudara tanya, Bu, apakah bangga dengan pelayanan seperti itu? Tidak. Karena apa? Pelayanan yang hanya lahiriah tidak akan mendatangkan keuntungan apa-apa. Justru itu akan menjerumuskan. Karena apa? Ketika engkau hanya mencari yang lahiriah, kelihatannya oh pelayanan keren ke kiri ke kanan gitu ya. Tetapi kalau itu hanya lahiriah saja, membuatmu jatuh kepada dosa kesombongan. Kau akan berpikir apa? Aku hebat. Dipakai Tuhan luar biasa ke kiri ke kanan. Tetapi kita belajar. Dari tim kita belajar selama 1 minggu ini pelayanan, capek saudara. Tetapi kita belajar bagaimana kita melayani Tuhan. Yang kita kejar bukanlah kegiatan pelayanannya. Tetapi yang kita lihat adalah hati kita. Apakah hati kita ini sudah benar? Apakah motivasi kita melayani Tuhan itu sudah benar atau tidak?
Dan ketika kami dalam perjalanan ke sini, kita merenung, kita melihat, kalau memang Tuhan sudah utus, kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya itu berjalan dengan baik. Ya, ketika saya mungkin minggu lalunya lagi pelayanan di Jombang, saya ketemu sama Bu Evani, terus Pak Anil kasih tahu Bu Evani kalau nanti sebelum di sini kita pelayanan di Medan. Bu Evani rodok kaget gitu ya, nutut enggak ya, gitu ya. Teman-teman yang lain juga tanya, nutut enggak Deb, nanti kalau terlambat gimana? Tetapi kita percaya kalau kita sudah bawa dalam doa, Tuhan bilang berangkat, kita berangkat dan kita lihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin, saudara. Kita menjadi seorang wanita yang percaya kepada Tuhan. Mari kita tanggalkan yang namanya lahiria. Lahiria itu kita tanggalkan. Enggak lagi fokus mengejar yang dunia tawarkan kepada kita. Hari-hari ini sibuk semuanya apa? Cari kecantikan gitu kan ya. Bingung mau botox kiri kanan. Saya juga. Anak saya bilang, Mami sudah waktunya untuk botox. Mami itu kelihatan tua sekali. Tapi apakah boleh? Enggak boleh saudara. Tetapi bukan hal itu yang penting. Kalau engkau hanya bermegah karena engkau cantik. Kalau engkau bermegah hanya karena engkau menjadi orang Kristen. Engkau bermegah karena engkau setiap minggu ke gereja. Engkau bangga karena engkau melayani Tuhan. Tetapi engkau lupa kepada kecantikan batinia. Engkau lupa kepada kehidupan karaktermu. Engkau lupa kepada kehidupan rohanimu bagaimana semakin hari engkau semakin mengenal Tuhan. Engkau semakin melekat kepada Tuhan. Engkau semakin punya hubungan pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Dari hari ke hari engkau tidak akan merasa tidak puas dengan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, tetapi engkau semakin rindu, ingin mencari Tuhan lagi, cari Tuhan lagi, itu baru bisa dikatakan, aku bermegah di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Kita enggak boleh sama dengan kehidupan dunia. Mungkin orang dunia berkata, Bu, hari-hari ini semuanya itu harus pakai semuanya itu yang branded. Karena kalau enggak nanti kita enggak dihargai sama orang. Kemudian kita ikut-ikutan. Supaya apa? Supaya orang pandang kita. Apakah kehidupan kita seperti itu? Paulus berkata, no, bukan seperti itu. Kalau engkau hanya menaruh keberhargaan dirimu hanya di dalam hal-hal yang lahiriah, maka engkau tidak mengerti arti salib Kristus di dalam kehidupan kita. Apapun model kehidupan kita, yang penting kita itu hidup bersahaja, hidup dalam kesederhanaan. Orang hidup sederhana itu bukan karena dia tidak mampu, saudara. Tetapi dia berusaha untuk menanggalkan kedagingannya. Dia letakkan semuanya itu. Saya bisa mau pakai branded dari atas sampai bawah, tapi buat saya itu tidak ada artinya. Karena apa? Karena yang aku banggakan bukan hal-hal yang seperti itu. Karena semuanya itu tidak mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang aku banggakan bagaimana Yesus itu hidup di dalam kehidupanku. Dan itu menjadi nyata dan orang lain bisa melihat ada Yesus dalam kehidupanku. Itu yang baru namanya luar biasa. Amin saudara. Kalau kita menjadi istri, menjadi seorang mama yang selalu menekankan kepada hal-hal yang lahiriah, maka jangan heran kalau nanti anak-anak kita enggak cinta sama Tuhan. Bahkan mereka enggak kenal sama Tuhan. Mereka ke gereja hanya sekedar pokoknya minggu harus ke gereja karena itu adalah kehidupan orang Kristen. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan mereka bahwa mereka punya Tuhan. Bahwa Tuhan itu mati bagi dosa-dosa mereka. Bahwa Tuhan itu bangkit memberikan harapan. Mereka tidak mengerti. Karena apa? Karena kita tidak memberikan teladan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin saudara. Mau orang berkata, aduh dianggap remeh Bu nanti kalau tidak branded. Kalau kita masih mau dinilai oleh orang, berarti kita masih belum mengerti arti salib Kristus. Tetapi orang, wanita yang mengerti arti salib Kristus, dia direndahkan oleh orang lain. Dia akan berkata, enggak apa-apa, karena bukan itu yang aku kejar. Karena apa? Aku mau seperti Paulus, bermegah di dalam salib Kristus. Artinya aku mencari hal-hal yang
batiniah di dalam kehidupanku. Aku bangga bahwa kehidupanku ditebus oleh Tuhan. Dan itu memberikan pengertian mulai hari ini. Aku tidak akan lagi fokus kepada hal-hal yang lahiriah, kepada hal-hal yang jasmani. Tetapi aku fokus kepada bagaimana aku membangun kehidupan rohaniku. Supaya kehidupanku semakin hari semakin berkenan. Supaya kehidupanku menjadi berkat buat pasangan. Supaya kehidupanku menjadi berkat buat keturunanku. Amin, saudara. Semuanya itu bermula daripada kita, ya saudara. Mengikut Yesus kita harus mengerti bahwa karya salib Tuhan itu adalah penebusan yang menuntun hidup kita. Bukan sekedar melakukan keagamaan, tetapi menuntun hidup kita mengejar kerajaan Allah, kehidupan rohani, bukan yang jasmani. Jangan kita sama seperti Esau. Kita lihat Esau itu rela menukar hak kesulungannya dengan sepiring apa? Kacang merah. Coba kita lihat ketika Esau melakukan hal itu, apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Kejadian 25 ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu, ya. Kalau kita memandang ringan arti salib Kristus dalam kehidupan kita tidak ada bedanya dengan Esau. Dan apa yang terjadi? Kejadian 27 kita buka sekarang. Ayat yang ke-34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Esau itu menyesal sehingga dia berkata, dia meraung-raung dengan kepedihan hatinya, ada penyesalan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena memang dalam hidup ini jangan pernah tukarkan Yesus dengan kepuasan kita. Jangan pernah tukarkan Yesus dengan kebahagiaan yang kita mau kita ciptakan dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar, orang yang mengerti arti salib Kristus dalam kehidupannya, dia tahu bahwa kebahagiaan dia hanya Yesus satu-satunya. Amin. Tidak perlu kita bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, saudara. Ya, bukan kecantikan, bukan harta, bukan kegiatan rohani, bukan pelayanan yang membuat hidup ini bernilai. Tetapi apa? Tetapi Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Kehidupan kita bernilai karena kita tahu ada salib Kristus yang menebus kehidupan kita. Sehingga saudara dengan saya satu hari kelak boleh menikmati keselamatan, kehidupan di dalam kerajaan surga bersama dengan Dia yang menebus kita semua. Amin, saudara. Ketika kita mengerti arti salib, kita tidak lagi mencari penghargaan dari orang lain. Engkau bisa, engkau hidup bersahaja, ya saudara. Engkau berkata enggak apa-apa, enggak dihargai orang. Karena apa? Ketika kita tidak dihargai orang, itu tidak menentukan keselamatanmu. Tetapi kalau engkau tidak mengerti arti salib Kristus, ketika engkau tidak dihargai, ketika engkau diremehkan, maka responmu pasti salah. Kau berkata apa? Aku enggak terima. Kalau dia pakai baju yang harganya 1 juta, aku besok pakai harga yang 2 juta. Begitu kan? Kalau kemarin dia baru beli tas baru 1, aku besok minta sama suami, aku minta beli 3. Ngomong sama suaminya, Pak, besok belikan aku tas 3. Kalau kamu enggak sanggup lebih baik aku cerai aja. Ibu-ibu boleh ketawa, tapi itu kejadian loh. Tapi itu benar kejadian, karena apa? Suami istri konseling akhirnya berakhir di dalam perceraian, karena apa? Karena suaminya enggak sanggup, tuntutan istrinya itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa dia berikan. Kalau sudah seperti ini, buat apa kita ikut Tuhan? Amin, saudara. Kita harus mengerti sebagai wanita di dalam Tuhan. Mari kita mengejar hal-hal yang rohani. Jangan mengejar hal-hal yang jasmani. Amin, saudara.
Kita mau bangga dengan karya salib Tuhan yang menebus kehidupan kita. Dan mau kita praktekkan, kita bawa dalam kehidupan kita. Kalau kita hari ini merayakan Paskah, kita berkata, wah Tuhanku luar biasa, Tuhanku itu bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Nah, apakah engkau membawa Tuhan yang hidup ini di dalam kehidupan kita? Ataukah hanya kita sekedar merayakan Paskah tanpa kita mengerti artinya? Dan itu akan menyesatkan kehidupan kita sendiri. Amin, saudara. Tidak perlu apa pandangan orang terhadap kehidupan kita. Yang terpenting apa kata Tuhan buat setiap kita. Amin, saudara. Ya, saya baru baca kemarin ya. Dikatakan ada seorang penjual ikan. Ya, dia itu taruh pelang di pasar, dia tulis begini. Hari ini di sini jual ikan segar, ya. Hari ini di sini jual ikan segar. Terus kemudian ada pembeli datang. Ngapain kamu tulis hari ini? Bukankah engkau setiap hari menjual ikan? Terus dia pikir-pikir, benar juga ya, ngapain aku tulis hari ini? Bukankah aku menjual ikan setiap hari? Besok paginya dia ganti. Dia hapus kata hari ini, dia tulis tulisannya tinggal di sini jual ikan segar. Kemudian ada pembeli yang kedua berkata, loh, buat apa engkau tulis di sini? Bukankah engkau memang jualan di tempat ini, bukan di sana? Orang pun juga sudah tahu tanpa engkau tulis di sini, orang sudah tahu kalau engkau jualan di sini karena engkau memang adanya di sini, bukan di sana. Dia pikir, benar juga ya. Besok paginya dia ganti lagi pelangnya. Ya. Kata di sini dia hapus. Hari ketiga dia hanya pasang pelang jual ikan segar. Datang lagi pembeli yang ketiga. Dia berkata, buat apa engkau tulis ikan segar? Bukankah ikan semua yang kau jual itu adalah ikan yang segar, enggak ada ya ikan yang busuk. Jadi buat apa engkau kasih tahu kalau jual ikan segar? Dia pikir, benar juga ya. Besok paginya dia hapus kata segar. Dia tulis jual ikan. Datanglah pembeli yang berikutnya, dia berkata, ngapain kamu tulis jual ikan? Bukankah memang engkau penjual ikan? Engkau bawa ikan di sini bukan untuk dipamerkan kan? Bukan untuk diberikan gratis kan sama orang, tetapi memang untuk dijual. Dia berkata, iya benar ya. Akhirnya kemudian besok paginya dia hapus kata jual, hanya ditulis ikan. Besok paginya ada pembeli lagi datang. Ngapain kamu tulis ikan? Bukankah semuanya itu adalah ikan yang kau jual? Enggak ada ayam, enggak ada daging sapi, hanya ikan. Orang lihat pun juga tahu itu ikan, enggak ada yang lain. Buat apa kau tulis ikan? Besok paginya dia turunkan itu pelang, saudara. Dan ketika enggak ada pelang, semakin hari jualannya semakin sepi. Lihat saudara, ketika kita berfokus kepada apa yang orang lain pandang buat kita, masukkan penilaian orang lain, akhirnya membuat kita itu tersesat. Kita rugi sendiri. Coba kita tanya sama diri kita sendiri, ibu-ibu, bukankah itu juga yang menjadi pokok utama dalam kehidupan kita? Pandangan penilaian orang itu penting buat kita. Betul? Betul. Yang ngaku cuma satu orang, enggak apa-apa. Yang penting yang ngaku satu orang enggak apa-apa, yang penting semuanya bertobat. Amin. Termasuk juga saya. Kita harus bangga dengan Yesus. Karena apa saudara? Yesus yang menebus hidupku. Karena apa? Bukan Yesus yang memberkati, Yesus yang memberikan mujizat, tidak. Yesus memang mampu, bahkan amat sangat mampu, tidak perlu diragukan lagi kuasanya. Bahwa sampai hari ini dia sanggup melakukan mujizat. Tetapi bukan itu yang kita bangga. Karena apa? Kalau kita hanya bangga kepada Yesus yang sanggup memberikan mujizat, maka ketika engkau menghadapi masalah, engkau tidak mendapatkan mujizat, engkau akan menjadi menjadi kecewa, menjadi marah. Engkau mulai berputus asa dan engkau berkata, Tuhan, katanya engkau mengasihi aku. Tuhan,
Kenapa aku sudah melayani, aku sudah sungguh-sungguh, tapi Tuhan tidak berikan mujizat. Lihat itu loh Tuhan tetanggaku yang setiap hari cari hal sama aku, hidupnya semakin hari semakin kaya. Tapi kenapa kehidupanku semakin hari semakin terpuruk? Itu saudara. Jangan bangga kepada Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Tetapi banggalah karena ada Yesus yang mati di atas kayu salib dan dia bangkit mengalahkan kematian buat saudara dan saya. Amin saudara. Setan pun juga bisa memberkati kita. Setan bisa enggak? Bisa menolong kita. Tetapi pada akhirnya itu ada harga yang harus dibayar ketika engkau datang kepada kuasa kegelapan. Tetapi tidak ada satu setan pun yang mau menebus kehidupan kita. Hanya Yesus yang mau dan sanggup menebus kehidupan saudara dengan saya. Supaya kita semua tidak binasa, melainkan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin saudara. Ini loh yang perlu kita taruh terus dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita berkata apa? Enggak apa-apa. Bukankah kehidupanku sudah ditebus? Bukankah ketika ada Yesus dalam kehidupanku, hidupku itu berarti. Ketika engkau mengalami kesulitan ekonomi, engkau tidak taruh kebanggaan pun di sana. Sehingga apa? Enggak apa-apa hari ini mengalami kesulitan ekonomi. Aku percaya akan ada waktunya nanti Tuhan itu akan menolong. Yang penting fokus kehidupan kita itu loh yang benar. Hari ini engkau rajin datang ibadah ke tempat ini. Engkau rajin pelayanan. Tapi kalau semuanya itu hanya lahiriah, tidak ada gunanya. Semuanya itu sia-sia dan itu justru akan menjadi perangkap di dalam kehidupan kita. Satu hari kita akan jatuh kepada perangkap yang kita buat sendiri. Tetapi kalau kita menghargai, mencari yang batinia, kita membangun kehidupan rohani kita membangun karakter kita terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, engkau akan tetap menjadi kuat. Amin saudara. Miliki Yesus sampai akhir nafas kehidupan kita. Karena apa? Kita tahu tanpa salib Kristus hidup kita tidak bernilai. Jangan berkecil hati kalau engkau hari ini tidak dihargai orang. Jangan berkecil hati kalau engkau hari ini masih menghadapi masalah demi masalah. Ingatlah satu, Yesus sudah menebus kehidupanmu di atas kayu salib. Amin saudara. Yuk hari ini sebagai wanita Tuhan, kita tidak mau lahiriah. Fokus kita bukan kepada kehidupan jasmani. Hidup ini bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk dijalankan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, arti salib bagi kita itu apa? Salib itu berarti kebenaran harus berjalan sampai akhir. Yuk katakan sama-sama, kebenaran harus berjalan sampai akhir. Perlu ditekankan, kebenaran perlu dijalankan sampai akhir. Bukan kebenaran perlu dijalankan ketika saya ibadah. Kebenaran bukan dijalankan ketika saya sedang di zona nyaman. Kebenaran bisa saya lakukan ketika Tuhan sedang angkat saya tinggi. Tetapi arti salib dalam kehidupan kita adalah kebenaran harus berjalan sampai akhir. Amin saudara. Karena penebusan itu berarti bahwa hidup kita ini bukan untuk kita lagi, tetapi penebusan berbicara aku hidup bagi Kristus. Kita harus serius melakukan kebenaran firman Tuhan sekalipun kita harus menderita. Siapa yang di sini masih takut menderita? Semua tidak ada yang angkat tangan. Tidak ada yang takut, semua berani? Puji Tuhan, nanti saya doakan. Malaikat engkau catat, semuanya sudah berani menghadapi penderitaan. Amin ya. Amin. Penderitaan itu memang gak enak, tapi kita gak perlu takut. Karena apa? Justru ketika penderitaan itu ada dalam kehidupan kita, itu waktunya engkau cross check hidupmu, engkau cross check hatimu, engkau cross check imanmu. Apakah benar-benar aku mengikuti Tuhan, imanku ini sudah benar, ataukah aku hanya mengikut Tuhan hanya untuk supaya kehidupanku ada di zona nyaman. Kalau kita berkata, arti salib bahwa aku hidup bagi Kristus, maka engkau tidak takut yang namanya penderitaan. Sekalipun ketika mengalami penderitaan itu tidak enak. Betul? Sekalipun ketika kita mengalami penderitaan, daging kita itu sakit. Sekalipun ketika kita mengalami penderitaan, kita nangis terus.
Tetapi sebagai orang percaya, sebagai wanita Tuhan, kita tidak boleh takut terhadap penderitaan. Kalau memang Tuhan berkata aku harus masuk di dalam fase ini, maka aku akan masuk, tetapi aku tidak masuk sendiri. Aku masuk bersama dengan Tuhan yang selalu menggendong, yang selalu menolong dan selalu menopang. Dan pada akhirnya aku akan sampai di ujung sana. Dan Tuhan berkata, well done. Amin, ibu-ibu ya. Jangan biarkan penderitaan itu menghentikan kita untuk terus melakukan kebenaran. Kebenaran itu adalah harga mati. Ibu-ibu kan biasanya kalau sama suami ngomongnya gini, pokoknya gitu ya. Apalagi sama anak. Loh mam ini kan gini, sudah pokoknya gitu ya. Pokoknya kalau mama sudah bertita itu sama seperti firman Tuhan. Tidak bisa dilanggar. Nah kita harus belajar seperti itu saudara. Bahwa kebenaran itu tidak bisa ditawar. Ketika ada penderitaan, ketika ada masalah, bukan itu menjadi alasan untuk menghentikan engkau melakukan kebenaran. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 24. 1 Petrus 2. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Lihat loh saudara, bukan aib, bukan malu. Hari-hari ini banyak kalau kita sedang sakit, jangan kasih tahu orang ya. Kenapa? Malu. Loh sakit kok malu tuh saudara? Kenapa? Karena kita punya mindset kalau malu, kalau kita sakit berarti kita sedang dikutuk Tuhan. Kalau kita sakit berarti kita ini sedang berdosa. Siapa yang menjadi orang yang sudah sempurna, kudus 100%? Ada? Gak ada. Tetapi firman Tuhan mengatakan sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Artinya apa? Ketika engkau melakukan kebenaran kemudian engkau dijauhi. Ketika engkau melakukan kebenaran kemudian engkau dianggap remeh. Ketika engkau melakukan kebenaran engkau tetap tidak dihargai. Engkau tetap akan berkata, Tuhan terima kasih. Engkau memberikan aku kesempatan sekalipun tidak mudah. Tetapi Tuhan memberikan aku kesempatan, mengajarkan kepada aku bagaimana aku seharusnya menjadi pengikut Kristus. Amin, saudara. Ayat 20, sebab dapatkan disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab, apa saudara? Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kita selalu apa kalau ikut Tuhan, kalau kita menginjil seringnya kita ayo ikut Tuhan yuk. Kenapa? Ikut Tuhan itu enak. Kamu punya masalah apa? Wes salah ikut Tuhan, pasti beres. Itu kan slogan kita. Itu kan cara kita menginjil. Sehingga apa mindset kita ketika ikut Tuhan, kita cuma tahu ikut Tuhan hidup itu pasti enak. Ikut Tuhan hidup itu pasti nyaman. Sehingga ketika engkau mengalami masalah, engkau mulai protes dan marah kepada Tuhan. Karena apa? Enggak pernah baca firman. Yang dibaca adalah, ya silakan jawab sendiri ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya apa saudara? Kamu mengikuti jejaknya. Tuhan menderita ketika dia datang di bumi ini. Mengatakan apa? Supaya engkau belajar dari teladannya dan kemudian bukan hanya belajar, mengikuti jejaknya. Kalau Yesus aja, sang penebus mau menderita untuk kita. Kenapa hari-hari ini kita menjadi wanita percaya, tidak berani menderita untuk kebenaran. Ketika engkau menderita untuk kebenaran, Tuhan Yesus itu tersenyum. Malaikat di surga itu bersorak-sorai. Tetapi kalau engkau hanya mencari kenyamanan dan engkau tidak berani melakukan kebenaran, iblis yang bersorak-sorai. Pilihannya ada di kita. Siapa yang ingin engkau buat tersenyum? Tuhankah atau iblis? Pilihan ada di tangan kita. Ya saudara.
Dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita belajar yuk. Hari-hari ini mungkin ketika engkau sudah melakukan yang benar, engkau dicaci maki, engkau masih dianggap salah, engkau masih dimarahin, engkau masih ditegur, engkau masih dianggap tidak becus. Jangan berkecil hati, saudara. Amin. Yang terpenting adalah apa? Selama aku hidup, selama nafas ini masih ada, maka itu berarti kebenaran yang harus aku lakukan. Kalau Yesus yang benar saja dia dicaci maki, tetapi lihat apa yang dia lakukan. Dia tidak membalas, tetapi dia menyerahkan kepada Bapa yang bisa menghakimi dengan adil. Maka itu pun yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Engkau punya pasangan yang tidak mengasihi engkau, jangan hakimi dia. Jangan ajarkan, jangan singgung dosanya, tetapi serahkan kepada Tuhan yang adil. Biarkan di tangan Tuhan dia boleh bertobat. Dengan apa? Dengan melihat perbuatan istrinya yang salah, yang tetap melakukan kebenaran. Sekalipun mungkin keberadaan dirimu tidak pernah dihargai. Sekalipun mungkin apa yang engkau lakukan buat dia, dia tidak pernah lihat. Tetapi mungkin pasangan saudara berkata, aduh enggak enak ada istri menjengkelkan. Enggak apa-apa. Mungkin engkau punya anak yang engkau kasihi, engkau besarkan. Sampai mereka menjadi orang yang berhasil. Tetapi mereka melupakan dirimu. Kebenaran tetap harus dilakukan. Amin, saudara. Karena bukan alasan penderitaan itu menghentikan kita melakukan kebenaran. Amin. Kita harus militan di dalam Tuhan. Ya, coba kita buka lagi 2 Korintus 4 ayat 17. Kita baca. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lihat saudara, bahwa penderitaan kita itu loh mendatangkan kemuliaan kekal. Oleh karena itu ketika engkau sudah berjalan di dalam kebenaran, tapi engkau masih mengalami penderitaan, masih ada masalah di dalam kehidupanmu, ada ujian dalam kehidupanmu, jangan engkau berhenti di dalam kebenaran, tetapi engkau tetap terus melakukan. Karena apa? Karena ada upah kemuliaan kekal yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang kita kejar ketika kita mengikut Tuhan. Kita tidak cari berkat jasmani dalam kehidupan ini, tetapi kita mau satu hari kelak kita bisa bersama dengan Yesus di dalam kehidupan kekal. Amin, saudara. Kalau orang berkata dunia semakin hari semakin sulit, nanti hidup itu semakin tidak enak, tidak usah hidup di dalam ketakutan. Yang terpenting bagi aku adalah melakukan kebenaran sampai akhir. Karena untuk itulah Yesus mati di atas kayu salib buat aku itu, saudara. Amin. Sehingga ketika engkau menjadi wanita yang kuat, ketika suamimu mengalami masalah, dia melihat penolongnya adalah seorang penolong yang kuat, itu memberikan dia semangat sehingga apa? Dia tidak putus asa, engkau bisa menguatkan pasanganmu. Ketika engkau tetap menjadi seorang ibu yang kuat, anakmu mengalami masalah, dia akan berkata dalam hatinya, kalau mama bisa kuat, maka aku pun juga bisa. Amin, saudara. Ayo kita belajar, arti salib itu bahwa kebenaran harus berjalan sampai akhir. Nah gimana caranya kalau kita nggak kuat menghadapi masalah? Teladanilah Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Mari kita buka dalam Lukas 22. Hari ini kita banyak baca ayat ya. Lukas 22. Kenapa banyak baca ayat? Karena saya tahu saudara tidak suka baca firman. Jadi pas di gereja mau tidak mau saudara pasti baca. Bercanda ya. Saya tahu ibu-ibu tempat ini luar biasa. Alkitab semua hafal. Tapi tidak pernah dilakukan. Oke. Lukas 22 ayat 40b. Apa yang dikatakan? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu maksudnya kayak gimana? Ketika kita mengalami masalah ada tawaran. Aduh sudahlah,
Tidak usah, buat apa engkau melakukan kebenaran? Buat apa engkau setia sama Tuhanmu? Coba lihat hidupmu sekarang. Bukankah engkau masih mengalami masalah yang sama? Bukankah engkau tidak ditolong? Itu loh saudara. Kemudian kita berkata, iya benar juga ya. Tuhan itu kok lemot ya. Tuhan itu kok tidak tolong-tolong. Akhirnya kita mencari pertolongan di tempat lain. Berdoalah sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu apa? Ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara seringkali berkata, Tuhan biarlah terjadi kehendakmu bukan kehendakku. Tapi terus kemudian tidak lama saudara bilang, aduh bu tidak bisa, tidak kuat. Karena apa? Aku bukan Tuhan bu, aku masih manusia, aku juga bukan malaikat. Tidak kuat. Rasa-rasanya sudah tidak bisa. Karena apa? Firman Tuhan itu tidak dibaca. Padahal Tuhan berkata apa? Pergilah menyendiri, berdoa, berlutut dan berdoa. Allah, hanya itu saudara kuncinya. Teladanilah apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Dia mengajarkannya kepada kita. Dan ketika dia berdoa, dia sanggup untuk berkata, Tuhan, Bapa, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Tanpa engkau berdoa, tanpa engkau melibatkan Tuhan, kita itu tidak akan kuat. Karena apa? Manusia ini penuh dengan kedagingan. Manusia ini lemah, tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Hari ini yuk jadi wanita yang kuat. Karena arti salib itu kebenaran harus berjalan sampai akhir. Tidak ada alasan, tidak ada pembenaran. Tetapi kehidupan kita hanya diisi oleh kebenaran demi kebenaran. Hanya melakukan kebenaran demi kebenaran. Amin saudara. Yang terakhir, arti salib itu apa? Jadi kita belajar ya, ketika disakiti apa yang harus terjadi? Pengampunan tetap harus terjadi. Amin. Ketika doamu belum dijawab, ucapan syukur tetap keluar dari hati dan bibir kita. Dari hati, bukan hanya sekedar lip service menyenangkan aja di mulut. Enggak saudara. Ketika kita dihina, ketika kita dianggap remeh, apa yang harus terjadi? Kebenaran itu tetaplah mengasihi. Ketika engkau belum disembuhkan, bukan berarti engkau tidak bisa menjadi berkat. Ketika engkau sakit belum disembuhkan, kebenaran itu tetap harus berjalan. Yaitu apa? Engkau tidak akan bersungut-sungut dan engkau tetap mau menjadi berkat bagi orang lain. Itu loh saudara. Ya, kalau kita bisa menjadi wanita yang seperti itu, beruntunglah pasanganmu, beruntunglah anak-anak yang memiliki ibu yang luar biasa. Ya, yang terakhir. Arti salib bagi kita itu adalah tanda kemenangan. Nah ini yang biasa kita suka, tanda kemenangan. Tapi kemenangan ini tidak akan kita bisa raih. Kalau apa? Kalau yang pertama, yang kedua tadi tidak kita kerjakan dalam hidup ini. Tanda kemenangan. Salib itu tanda kemenangan atas apa? Atas keinginan kita. Tanda kemenangan atas ego kita. Atas apa? Kehendak kita. Semuanya itu harus kita taruh di bawah kaki Yesus, harus kita taruh di kayu salib. Artinya apa? Kita sudah tidak mau melakukan itu lagi. Stop melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Sekalipun itu menyenangkan hati kita, tetapi kalau membuat hati Tuhan bersedih, engkau harus tinggalkan. Amin, saudara. Ya, salib itu tanda kemenangan menghadapi apa? Menghadapi tantangan hidup. Ketika engkau terus membawa salib Kristus di dalam kehidupanmu, engkau tidak mungkin dikalahkan oleh masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi engkau akan keluar sebagai pemenang. Bawa kemenangan Yesus dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa apa? Yesus mati dan dia bangkit menunjukkan bahwa apa? Dalam Yesus selalu ada harapan. Tidak selama-lamanya engkau terpuruk. Tidak selamanya kemalangan orang benar itu tidak untuk selamanya. Karena apa? Ada Tuhan yang akan selalu menolong, ada Tuhan yang selalu menggendong, dan ada Tuhan yang akan selalu berperkara di dalam kehidupanmu. Akan ada perkara-perkara ilahi yang akan Tuhan kerjakan bagi orang yang setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Dia bangkit memberikan kita apa? Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Jadi hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau harus bangkit. Imanmu tidak boleh redup. Pikul salibmu saudara. Karena apa? Kadang kalau kita pikul salib, aduh kok kayak gini ya hidupku gitu kan ya. Ibu-ibu itu terlalu melo.
kok kayak gini ya, nelongso, mengasihi diri sendiri. No, saudara. Orang yang pikul salib itu bukanlah orang yang kalah, tetapi adalah orang yang sedang membawa kemenangan Kristus di dalam hidupnya, dan kemenangan itu akan dinyatakan di dalam kehidupannya. Ketika engkau setia memikul salib Kristus, engkau sedang menantikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidupmu. Tetapi orang yang tidak mau memikul salibnya, tidak mau belajar daripada Tuhan, maka dia akan menunggu keterpurukan di dalam hidupnya. Jadi hari ini, kalau engkau dikatakan engkau harus pikul salib, engkau harus sangkal diri, engkau harus berkata apa? Yes, karena ada kemenangan di hadapanku yang sedang menanti akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Harus punya cara pandang yang berbeda. Tuhan tidak mau engkau menderita, tetapi kalau hari ini Tuhan izinkan engkau memikul salib, Tuhan sedang merubah engkau, menjadikan engkau semakin hari lebih indah, lebih indah, lebih indah. Amin, saudara, ya. Ketika kita pikul salib, kita tidak sendirian, tetapi bersama Yesus yang menyertai kita. Coba kita buka dalam Yesaya 41 ayat 10. Saya undang PAW untuk naik ke depan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Amin, saudara. Ketika engkau sedang pikul salib, ketika engkau sedang mengalami penderitaan, Tuhan berkata, jangan takut karena pada akhirnya engkau akan mengalami kemenangan. Tuhan berkata, jangan takut sebab apa? Sebab ada aku yang bersama dengan engkau, aku yang menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan goyah imanmu, sebab aku ini Allahmu. Artinya apa? Tuhan berkata, engkau jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Artinya Tuhan itu memberikan penegasan bahwa aku adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Dan aku adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Sehingga ketika setelah Tuhan berkata, janganlah bimbang, Tuhan berkata apa? Aku akan meneguhkan. Ketika engkau mulai ragu, ketika engkau mulai bimbang, datanglah kepada Tuhan. Di situ engkau akan mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Bahwa selama engkau berjalan di dalam kebenaran, engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Bahkan dikatakan akan menolong engkau. Karena apa? Tuhan yang memegang tangan kanan, dengan tangan kanannya yang membawa apa? Kemenangan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami kekalahan. Seberapapun besar masalah kehidupannya, seberapa dalam penderitaan yang harus dia hadapi, dia akan mengalami kemenangan. Amin, saudara. Kita baca lagi Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Seberat apapun proses kehidupanmu, saudara, bangkitlah kembali. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memegang tanganmu untuk memberikan kemenangan. Amin. Kita lihat ya, seorang penjahat di atas kayu salib. Tuhan berkata apa kepada dia? Ketika dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apa yang Yesus berikan? Apakah Yesus menolaknya? Tidak. Tetapi Yesus memberikan pengampunan. Kalau pengampunan saja Tuhan berikan, dia juga akan berikan kemenangan di dalam kehidupan saudara dengan saya. Tapi yang terpenting apa? Engkau harus tetap berjalan di dalam kebenaran. Dan orang yang bisa berjalan di dalam kebenaran sampai akhir adalah orang yang mengerti arti salib di dalam hidupnya. Orang yang mengerti arti pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Hari ini saudara, mari ketika Yesus bangkit dan hidup, adalah waktunya bagi saudara dengan saya. Bebaskan kehidupan kita dari belenggu dosa. Bebaskan kehidupan kita dari masalah yang menghimpit. Jangan biarkan masalah itu membuat kehidupan kita khawatir. Jangan biarkan masalah itu membuat kita takut. Jangan biarkan masalah itu membuat kita putus asa. Tetapi biarkan ketika masalah itu masih ada di dalam kehidupan kita,
kita berkata, Tuhan, aku tahu untuk apa aku hidup. Aku tahu untuk apa Engkau mati dan bangkit kembali. Aku mau mencari hal-hal yang rohani. Aku tidak mau fokus kepada hal-hal jasmani yang semuanya itu fana, semuanya itu sementara. Tetapi dalam hidupku, aku hanya mau mengejar Tuhan saja. Aku mau setia melakukan kebenaran sampai akhir kehidupanku. Dan aku percaya kalau aku berjalan bersama dengan Tuhan, maka aku akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Pertanyaannya, apakah saudara bangga dengan salib Kristus? Kalau kita berkata, aku bangga punya Tuhan yang mati dan bangkit bagi aku. Aku bangga bahwa Tuhan Yesus rela menderita bagi aku. Maka cara terbaik untuk menjalani kehidupan kita di dalam iman kita akan Tuhan adalah kita buat Yesus bangga atas hidup kita dengan melakukan kebenaran sampai akhir. Dan jadilah pemenang di dalam kehidupanmu. Engkau menjadi pemenang ketika engkau bisa mengalahkan keinginanmu dan engkau mencari keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Engkau bisa menjadi pemenang ketika engkau mengalahkan dosa-dosa yang masih membelenggu di dalam kehidupan kita. Dan engkau keluar jadi pemenang ketika engkau bisa lulus dalam ujian kehidupan kita. Amin, saudara. Katakan kepada setiap kita, Tuhan itu mati, Tuhan itu bangkit bagiku, supaya aku menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Amin. Pertanyaan yang tadi saya tanya, boleh kita jawab dalam hati kita. Kalau kita punya uang sebesar itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang mau kita lakukan? Kalau engkau berkata, kalau aku punya uang sebanyak itu, aku mau belikan orang tuaku rumah yang besar, yang ada kolam renang, supaya mereka bisa olahraga renang, karena renang itu bagus buat orang tua. Aku mau belikan rumah buat anakku, aku mau ngajak orang tuaku jalan-jalan. Semuanya itu baik, baik enggak? Baik, tetapi itu tidak benar. Artinya apa? Fokus kehidupan kita masih kepada perkara-perkara jasmani. Fokus kehidupan kita masih kepada kesenangan-kesenangan dunia. Tetapi kalau engkau berkata, kalau aku punya uang sebanyak itu, apa yang mau aku lakukan? Seharusnya kita jawab, aku akan bertanya dulu kepada Tuhan yang memberikannya kepadaku. Aku akan tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk aku lakukan dengan uang ini? Karena aku tahu uang ini bukan milikku, tetapi adalah milik Tuhan. Dan aku tidak berani pakai semaunya aku, sekalipun itu baik. Karena kita dipanggil bukan menjadi orang baik, tapi kita dipanggil menjadi orang benar. Orang benar adalah orang yang mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun itu tidak mudah, tapi engkau akan berjuang untuk terus melakukannya. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah. Bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar perayaan, tetapi benar-benar kita mengerti arti salib di dalam kehidupan kita. Dia sudah mati. Dia rela menderita dan memberikan nyawanya bagi kita. Dan dia bangkit dan hidup. Dia ada buat saudara dengan saya. Seperti pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Apa arti hidup kita kalau Tuhan tidak memberikan nyawanya? Sebesar apapun, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau hidup kita tidak ditebus oleh Kristus, kita semua akan berakhir di dalam api neraka. Tetapi sekalipun engkau hari ini engkau tidak punya apa-apa, tetapi engkau tetap memegang Yesus dalam hidupmu, engkau menghidupi salib Kristus dalam hidupmu, maka kehidupan kekal semua yang akan menjadi bagian daripada kita. Saudara, ketika Tuhan sudah mati dan bangkit, Dia menyediakan yang terbaik, yaitu kehidupan kekal. Jangan kita salah fokus di dalam kita mengikut Tuhan. Kita ikut Tuhan bukan kita mengejar hal-hal yang lahiriah. Kita mengikut Tuhan bukan untuk mengejar hal-hal yang jasmani. Tetapi kita katakan, Tuhan, aku hanya mau Engkau saja dalam hidupku. Kalau aku punya Tuhan, aku punya segalanya. Biarkan kita menghidupi arti salib dalam hidup ini. Bahwa kebenaran harus berjalan sampai akhir.
Walaupun itu tidak mudah, kita akan tetap berkata, aku akan berjuang sampai akhir. Dan aku pasti bisa. Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memampukan, dan Tuhan yang akan menolong aku. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan perintahkan, kebenaran firman itulah yang akan aku lakukan di dalam kehidupanku. Sekalipun aku tahu mengampuni itu tidak mudah, tetapi aku mau melakukan. Ketika Tuhan berkata engkau harus pergi, sekalipun aku rasa aku mau tetap tinggal, tetapi aku akan tetap pergi. Karena aku tahu salib Kristus berbicara bahwa aku hidup bagi Kristus. Dan aku percaya janji Tuhan iya dan amin. Tuhan sudah menang di atas kayu salib. Dan Tuhan mau bahwa setiap kita orang percaya membawa kemenangan Yesus di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari ini, sesulit apapun hidupmu, pegang janji Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Tuhan akan tetap menolong. Kalau kemarin Tuhan menolong, maka hari ini dan bahkan sampai selamanya Tuhan akan tetap menolong. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang jatuh di dalam dosa. Jangan biarkan engkau terus hidup di dalam keterpurukan, tetapi bangkit kembali. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu hari ini bahwa engkau menebus aku dari dosa-dosaku supaya aku bisa hidup kekal bersama dengan engkau. Aku tidak mau Tuhan untuk aku hidup terus di dalam dosa. Aku mau tanggalkan setiap dosa yang masih membelenggu kehidupanku, supaya benar-benar hidupku menyenangkan hati Tuhan. Dan hidupku boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan hidupku akan menjadi berkat di dalam keluargaku. Terima kasih Tuhan, Kau lihat setiap hati kami. Ketika kami mengangkat tangan kepadamu, kami juga mengangkat hati kami kepada Engkau. Mampukan kami Tuhan, untuk kami tetap terus setia sampai akhir. Karena kami hari ini mengerti apa itu arti salib di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau bangga dalam hal yang lain selain kami bangga karena salib Kristus itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bila hari ini Tuhan, kami hanya berkata, Tuhan terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau begitu baik. Kami mau menyenangkan hati Tuhan sampai akhir kehidupan.